There is the scariest feeling, opening and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Isn't it amazing how almost every line on our hands align? When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a speak my mind? I've said it was a lie. You deserve to hear it 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Selamat pagi Bapak Emantoko dan Bu Yolanda, serta teman-teman Prodi Bioteknologi. Di sini saya Anastasia akan membantu jalannya acara untuk penjelasan materi. Oke, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Toko dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum bioteknologi. Saya diberi waktu sampai berapa lama ya? Ya, gini aja, saya akan bicara nanti terus saya diingatkan kalau pas kurang beberapa lama gitu ya. Nanti kalau ada sisa waktu kita bisa berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang di Fakultas Teknobiologi. Nah, ini saya khusus akan menjelaskan kurikulum yang ada di program studi biologi atau biologi dalam kurung bioteknologi kalau kita sering menyebutnya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sudah bisa lihat layar saya kah? Sudah Pak Toko, sudah terlihat. Sudah ya, oke, terima kasih. Nah, ini beberapa pengenalan. Fakultas Teknobiologi itu sebenarnya sudah berdiri tahun 2005, kalau sekarang 2021, berarti sudah 16 tahun, begitu ya, berarti Anda ini angkatan ke-16 ya. Nah, kita juga sudah memiliki akreditasi oleh AUN-QA, ini internasional ya, ini di Asia begitu, kita diakui. Terus total biotek itu mahasiswanya 250. Memang ini tipikal untuk biotek ya, agak berbeda dengan ekonomi misalkan yang mahasiswanya bisa sampai ribuan ya total ya. Mungkin sekitar perkiraan saya sekitar 7.000 atau 8.000 mahasiswa. Jadi kalau dilihat jumlah mahasiswanya agak berbeda, jumlahnya jauh lebih banyak yang ekonomi. Memang biotek itu mahasiswa orang bisa katakan untuk menggerakkan gitu ya sesuatu dengan kemajuan ilmunya gitu ya. Jumlah dosen kita ada banyak, kalau di sini disebut ada 17 orang dosen, nanti kita akan pelajari lebih jauh ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi visi dari Fakultas Teknobiologi? Intinya kita itu ingin mengeksplorasi, mengembangkan, melakukan inovasi berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh
Indonesia, gitu ya. Intinya Indonesia itu punya kekayaan alam, kekayaan hayati apa saja sih. Nah, biotek ingin bergerak di sana, ya, dengan melakukan misalkan rekayasa genetika, tapi juga tidak harus rekayasa genetika, bisa jadi mengoptimasi proses-proses tertentu. Misi ada banyak, saya nggak akan ini kan secara detail. Kalau Anda lihat gambar-gambar di sini, ini adalah gambar-gambar yang umum dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknobiologi. Kalau Anda lihat bagian kiri atas ini, kalau dulu mungkin gambar seperti ini tidak populer ya. Makin sekarang ini makin populer. Ini adalah gambar ketika kita bicara DNA, biasanya DNA itu bisa dilihat setelah mendapatkan perlakuan tertentu di lab. Nah, ini gambarnya Anda lihat di sini ya. Nah, pipet seperti ini pada saat kita mulai bioteknologi di Ubaya itu belum banyak yang mengenal, tapi begitu kita start bioteknologi, orang mulai mengenal mikropipet. Nah, ini justru yang paling banyak digunakan sekarang. Kenapa disebut mikropipet? Misalkan karena kita ambilnya mikro-mikro gitu ya. Ada banyak hal lagi kegiatan-kegiatan kalau Anda bisa lihat yang ada di sini ya. Nah, ada peminatan di bioteknologi Ubaya ini. Nanti Anda bisa memilih setelah menjelang akhirnya program ya. Anda bisa memilih plant bioteknologi, bioteknologi tanaman. Anda bisa memilih bioteknologi kesehatan ataupun forensik, atau Anda bisa memilih bioteknologi lingkungan atau dan renewable energy ya. Nah, biotek sendiri secara umum dalam satu fakultas begitu, kita sebenarnya ada S1 prodi biologi atau bioteknologi. Nanti Anda akan melihat ada teman-teman Anda yang masuk di program kekhususan dan bionutrisi dan inovasi pangan, dan juga ada S2 Magister Bioteknologi. Ini menunjukkan bahwa ilmu biotek yang ada di Ubaya ini cukup dalam, sehingga kita bisa mendirikan S2. Mungkin dalam 4-5 tahun ke depan kita bisa mendirikan S3. Nah, ini tadi, kalau tadi peminatan itu biasanya terhubung dengan lab tertentu yang ada di Biotek Ubaya. Tadi ada peminatan bioteknologi tanaman kan, kita punya lab bioteknologi tanaman. Tadi ada peminatan, nah ini enggak selalu persis yang ini, bioteknologi lingkungan dan energi terbarukan itu yang banyak dipelajari di lab bioteknologi mikroorganisme. Tadi ada peminatan bioteknologi kesehatan yang banyak melakukan adalah anggota-anggota lab purifikasi dan biologi molekular. Ya, purifikasi berarti proteinnya yang dimurnikan, terus molekular biologi. Saya sedikit masuk ke setiap lab ya. Lab bioteknologi tanaman, mohon maaf di belakang saya mungkin ada sedikit suara background ya. Karena ini zaman online, bareng-bareng semua online begitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi, ada juga bioteknologi tanaman. Nah, lab bioteknologi tanaman ini contoh-contoh yang dihasilkan, kalau biasanya paling gampang itu kultur jaringan begitu ya. Ini Anda lihat hasil-hasil kultur jaringan yang dilakukan gitu ya. Ini mahasiswa setelah mereka melakukan satu proyek tertentu, ini kultur jaringannya yang dihasilkan, ini beberapa mahasiswa kita yang berprestasi sampai ke tingkat internasional ini, mereka sedang memamerkan hasil pekerjaannya. Plant fisiologi, plant transformation, plant tissue culture, ada juga kalau Anda lihat di sini, ini sudah umum gitu ya, hidroponik. Ini di Biotek Ubaya kita juga mengembangkan hal ini ya. Nah, bagaimana dengan bioteknologi mikroorganisme? Di lab ini apa saja sih yang dikembangkan? Tadi saya sudah singgung, misalkan untuk ini masuk ke peminatan energi terbarukan. Jadi dia misalkan membuat biofuel ya. Terus ada juga identifikasi mikroorganisme tertentu gitu ya. Ada juga mempelajari fermentasi produk, biasanya produk-produk pangan gitu ya.
Nah, ini ada beberapa hal yang lain, misalkan ada juga mahasiswa yang membuat bioinsektisida dari jamur. Ya, jadi orang kalau khawatir kalau menggunakan insektisida itu nanti sisa-sisanya bisa membahayakan manusia, maka ini ditemukan bioinsektisida supaya karena dari bahan biologis bukan kimiawi lebih aman. Itu salah satunya. Nah, apa yang dilakukan di lab purifikasi dan biologi molekular? Kalau lihat namanya, ya dia mempurifikasi, memurnikan, dan juga dia bekerja dengan pekerjaan molekular biologi. Apa saja itu, misalkan kalau dia akan memurnikan enzim, ini contohnya kita punya alat namanya freeze dryer. Jadi di sana kalau satu enzim setelah dimurnikan, dikeringkan, begitu ya. Nah, jadi kalau kita tadi saya singgung di awal PCR, polymerization reaction gitu ya, itu kita juga memerlukan enzim untuk mengerjakannya. Nah, enzim itu adalah enzim yang banyak kita pakai. Nah, sebelum dipakai enzim ini harus melalui beberapa tahap pemurnian. Nah, di sini di lab ini kita mengerjakan hal-hal seperti itu gitu ya. Ini kelihatannya nggak terlihat kalau tanaman tadi tanamannya terlihat ya, karena ini biologi molekular kita lihatnya mahasiswa melakukan pipetting gini ya. Jadi sentrifuge seperti yang dipegang yang pegang yang cewek ini sentrifuge itu adalah satu hal yang sering digunakan di lab biologi molekular. Jadi sebenarnya apa saja yang dikerjakan ini ya, bioproduct purification, tadi itu enzim, DNA analysis, jadi kayak tadi ada gambar DNA tadi, ya. Jadi kalau kita ingin analisa tertentu, DNA-nya itu harus dielektroforesis, misalkan untuk apa? Mengetahui hubungan kekerabatan, misalkan untuk mengetahui identifikasi forensik ketika ada ceceran darah, begitu ya. Ini darahnya siapa? Kalau yang hubungan kekerabatan ketika seseorang memiliki anak terus diragukan itu anaknya siapa gitu ya, bisa dicek juga dengan DNA analysis ini. Genetic engineering itu biasanya kita melakukan modifikasi genetik. Contoh simpel yang paling banyak digunakan adalah misalkan insulin gitu ya. Insulin sekarang ini harganya sudah murah, kalau dulu mahal gitu ya. Kenapa bisa murah? Karena gen insulin dari manusia dimasukkan di bakteri Escherichia coli, nah yang membuat bakteri, ya kan? Nah, memasukkan gen manusia ke bakteri ini menggunakan teknik yang disebut dengan genetic engineering, ya. Intinya teknik ini adalah teknik yang dipakai untuk meningkatkan performa suatu organisme untuk memproduksi sesuatu dengan kualitas lebih tinggi ataupun jumlah lebih banyak ataupun kedua-duanya. Ini kita bisa lakukan di lab purifikasi dan biologi molekular. Nanti Anda akan melakukan praktikum dengan hal ini. Juga ada molekular diagnostik teknik, ini yang teknik-teknik diagnostik ini seperti yang sekarang ramai, misalkan bagaimana mendeteksi ada tidaknya virus SARS-CoV-2 gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar saudara, teman atau kerabat habis analisa PCR untuk COVID-19, mestinya mereka ada info nilai CT-nya berapa ya, concentration threshold CT-nya berapa ya. Nah, atau cyclus threshold, kadang orang ngomong gitu ya. Nah, CT itu dihasilkan dengan alat qPCR. Nah, itu salah satu teknik molekular diagnostik. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Peralatan qPCR yang ada di tempat kita ini juga sering untuk digunakan untuk deteksi-deteksi semacam itu. Deteksi mikroorganisme secara umum kita bisa lakukan semacam itu. Oke. Nah, itu pengenalan 3 lab yang ada di
program studi biologi, bioteknologi, atau fakultas teknologi biologi secara umum ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan satu hal terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin sudah pernah dengar Anda ya. Jadi Merdeka Belajar, untuk mahasiswa umumnya Merdeka Belajar ya. Maka saya ini kan Merdeka Belajarnya. Merdeka Belajar ini maksudnya yang saya warnai biru ini, menteri atau Kementerian Pendidikan itu memberi kemerdekaan kepada mahasiswa untuk belajar. Kemerdekaan untuk apa itu? Untuk belajar tidak harus tetap di Biotek Ubaya. Mereka juga boleh belajar di program studi lain di Ubaya. Sampai maksimal 20 SKS. Dan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk belajar 40 SKS maksimal di luar perguruan tinggi, di luar Ubaya. Apakah harus ke perguruan tinggi lain? Tidak. Itu yang disebut Merdeka Belajar. Jadi total untuk lulus kalau di Biotek Ubaya itu kan Anda perlu 144 SKS. Nah, 40 SKS-nya kalau Anda mau, saya nggak mau hanya di Ubaya saja, saya maunya belajarnya di luar Ubaya, nanti setelah balik, selesai belajar, kembali ke Ubaya, terus Anda mengatakan, ini hasil belajar saya, terus nanti Ubaya bisa mengakui menjadi SKS Anda. Jadi bisa dibayangkan ya, secara umum ya sekitar 30-40% gitu ya, SKS yang Anda pelajari, Anda bisa dapatkan dari luar. Nah, itu bisa didapatkan di mana saja, itu bisa didapatkan melalui, sebentar ya, saya mesti cas laptop saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini, Anda tadi kan mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar Ubaya. Nah, kesempatan belajarnya sampai 40 SKS itu dapat di mana saja sih? Bisa melalui pertukaran pelajar. Artinya, Anda ambil mata kuliah tertentu di kampus lain. Kampus mana, dimanapun di Indonesia. Kalau Anda belajar, ingin mengambil satu mata kuliah tertentu, dipersilakan. Nanti Ubaya dengan kampus tersebut akan berdiskusi. Setelah semua bentuk kerjasamanya oke, maka Anda bisa mengambil mata kuliah di kampus tersebut. Ada juga saya yang ini ya, magang industri. Ini artinya begini, Anda boleh magang ke industri tertentu. Misal industri X gitu ya. Nah, Anda di sana melakukan pekerjaan yang ada di sana. Nah, satu semesternya itu bisa diakui sampai 20 SKS. Jadi sebelum magang, Anda akan menginfokan ke fakultas misalkan, saya mau magang di sini, pekerjaan yang akan dikerjakan ini saja, bisa nggak diakui sebagai mata kuliah A, B, C, D. Nah, nanti fakultas akan menilai, oh bisa ini, silahkan magang. Maka Anda akan melakukan magang di industri tersebut. Nah, setelah magang Anda membuat laporan, laporannya akan dicek oleh fakultas, oh ya, ini sudah lulus, maka Anda dapat 20 SKS ini dengan nilai sekian, gitu ya. Nah,
Tapi saya mau melanjutkan lagi misalkan. 1 semester kok rasanya nggak cukup. Oke, silahkan. Anda bisa magang lagi, tambah 1 semester lagi. Atau Anda berpikir, oh yang 1 semester saya nggak mau magang industri, saya mau kuliah di univ lain. Itu juga nggak apa-apa. Jadi maksimal Anda diberi kesempatan sampai 40 SKS selama maksimal 1 tahun. Nah, ada juga yang namanya wirausaha ya, program Merdeka Belajar yang wirausaha. Ini seperti ini misalkan ya. Anda memiliki nih satu aktivitas bisnis misalkan ya, yang ada kaitannya dengan bioteknologi. Anda ingin membesarkan aktivitas bisnis tersebut sambil kuliah gitu kan ya. Nah, itu ternyata bisa diakui juga. Jadi Anda bisa membesarkan bisnis Anda, di sisi lain Anda dari bisnis yang Anda besarkan itu bisa diakui sebagai SKS di Biotek Ubaya sampai 40 SKS. Ada juga proyek independen, ini kalau Anda mau ikut lomba tertentu gitu ya. Oh, 1 tahun ke depan, 1 semester ke depan saya mau ikut lomba tertentu yang masih ada kaitannya dengan biotek gitu ya. Dan ternyata mempersiapkan lomba itu biasanya kan terus, waduh kalau saya mempersiapkan lomba nanti kuliah saya keteteran dong. Enggak, itu juga bisa diklaimkan sebagai SKS. Nah, keuntungannya adalah ketika Anda melakukan tadi itu magang industri, ketika Anda melakukan wirausaha sendiri atau proyek independen gitu, akan selalu ada dosen pembimbing dari Ubaya. Jadi Anda dibimbing begitu. Jadi tidak dibiarkan seperti kalau membesarkan usahanya sendiri gitu ya, ya dibiarkan. Enggak. Tapi dalam hal ini Ubaya Fakultas Teknologi akan membimbing juga seperti kuliah. Jadi hal-hal yang terkait perkuliahan juga dimasukkan. Misalkan dalam industri itu ada manajemen, ada bisnis gitu ya. Pengetahuan terkait itu di Biotek Ubaya kan ada juga perkuliahan yang menyinggung manajemen dan bisnis itu akan dimasukkan dan diakui sebagai mata kuliah itu. Ya, oke. Saya teruskan. Ini proses pertukaran mahasiswanya. Jadi yang tadi saya katakan, mahasiswa daftar dulu. Ini kebetulan untuk pertukaran pelajar, tapi untuk semua bentuk tadi prosesnya sama. Mahasiswa daftar dulu, setelah daftar, proses administrasi dilakukan, maka proses Merdeka Belajar tidak hanya pertukaran pelajar ya, bisa magang industri, bisa wirausaha, itu dilakukan. Setelah itu mereka akan membuat laporan, ya produk akhir kalau di sini tulisannya. Nah laporannya itu akan dievaluasi. Saya pointer aja mungkin supaya ini ya. Nah, produk akhirnya tadi kan berupa laporan misalnya. Laporannya akan dievaluasi. Evaluasi oleh kita yang ada di Ubaya. Setelah itu akan dinilai. Nah, nilainya itu akan diteruskan sampai ke pemerintah nanti ya. Ini PDDikti ini pemerintah maksudnya. Jadi intinya seperti itu. Anda bebas melakukan kegiatan. Setelah itu bisa dinilai oleh Biotek. Nah, itu yang disebut Merdeka Belajar. Mungkin agak lebih detailnya saya tunjukkan yang ini dulu ya. Nanti kalau mengenai panah-panah yang berhubungan dengan syarat-syarat mata kuliah ada bagian lain yang menjelaskan. Tapi Ubaya ini sekarang sudah mengaturkan seperti ini. Jadi ada mata kuliah ini yang di Biotek ya, yang kita warnai kuning, ini adalah mata kuliah yang direncanakan untuk diambil lintas ya, program studi. Jadi nanti Anda akan mendapatkan literasi digital, itu mahasiswanya bukan hanya mahasiswa biotek gitu ya. Seluruh mahasiswa yang ada di Ubaya itu akan mendapatkan mata kuliah yang sama untuk meningkatkan literasi digitalnya ya. Terus communicative English ini juga seperti itu.
semua mahasiswa di Ubaya akan dilatih untuk bisa melakukan bahasa Inggris untuk kepentingan komunikasi yang lebih baik. Terus manusia dan pengembangan diri ini lebih ke arah bagaimana karakter mahasiswa Ubaya itu bisa dibentuk. Jadi ini semua mata kuliah yang warna kuning, ini adalah mata kuliah yang semua mahasiswa Ubaya harus mengikuti. Gitu. Sehingga Anda bisa bayangkan nanti dalam satu kelas tercampur dengan mahasiswa dari fakultas lain, saling berinteraksi, diharapkan itu meningkatkan literasi digital Anda, gitu ya. Semoga dengan ini, karena secara umum di Indonesia literasinya itu dianggap masih rendah gitu ya, sehingga orang misalkan hanya melihat satu judul artikel gitu langsung berkomentar gitu ya, tanpa melihat membaca isi di dalamnya, atau kalau membaca pun hanya kayak sekilas gitu saja tanpa lebih detail ingin mengetahui betul enggaknya gitu ya, sehingga hoax ini menyebar kemana-mana. Nah, Ubaya ingin membentuk mahasiswanya sebagai mahasiswa yang betul-betul mempelajari sesuatu itu secara bagus, literasinya bagus, bagaimana bisa mendapatkan informasi secara cepat di era digital ini. Ya. Communicative English saya tidak perlu jelaskan lebih jauh, manusia dan pengembangan diri, karena kita di Ubaya yakin bahwa tidak saja hard skill yang diperlukan, tapi juga karakter manusianya. Percuma seseorang memiliki ilmu yang tinggi, tapi karakternya tidak bagus. Ini diatur semuanya oleh Ubaya. Dan nanti pada setiap semester itu selalu ada mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Ya, selalu ada mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Yang saya ingat misalkan semester 1 itu pasti communicative English. Semester 2 saya agak lupa apa, semester 3 ini biokimia, itu dalam bahasa Inggris. Ya. Semester 4 ini spektrobiomol itu dalam bahasa Inggris. Jadi setiap semester ada perkuliahan yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Harapannya Anda akan lebih bagus menggunakan bahasa Inggris. Bukan sangat sempurna berbahasa Inggris, tidak. Tapi kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris ini kan sering digunakan dalam komunikasi sekarang ini, sehingga Anda sudah terbiasa mengenai hal itu, begitu ya. Nah, itu untuk mata kuliah yang berwarna kuning. Terus mata kuliah yang berwarna apa ini? Ini saya sebut coklat gitu aja ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang kita di Biotek UBI sudah terpikir kemungkinan besar bisa diklaimkan untuk mahasiswa MBKM, Merdeka Belajar, yang tadi itu magang industri kah, ataukah proyek independen atau wirausaha. Jadi simpel misalkan skripsi, saya katakan gitu ya. Ini kan penelitian ya. Itu ternyata tidak harus dilakukan di Biotek Ubaya gitu ya. Anda seperti saya tadi katakan ingin membesarkan usaha yang misalkan sudah Anda miliki atau dimiliki oleh orang tua Anda, penelitian di sana itu nanti bisa diakui sebagai mata kuliah skripsi yang ada di Biotek. Kerja praktek juga seperti itu ya. Jadi ada banyak mata kuliah yang sudah diaturkan untuk Anda bisa ambil ya. Nah, saya kembali ke sini. Secara normal di Biotek Ubaya itu diatur 8 semester Anda selesai atau 144 SKS. Nah, kalau Anda lihat di sini semester 8 itu kan 2 mata kuliah, kerja praktek dan skripsi. Mahasiswa tertentu yang pengen supaya bisa lulus cepat, mata kuliah ini
itu bisa mereka ambil di semester sebelumnya, semester 7 misalkan. Sehingga ada yang lulus 7 semester. Tapi semuanya tergantung pertimbangan mahasiswa ya, apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Apakah Anda mengejar cepat lulus, ataukah ada yang mengejar hal lain? Sebagai contoh, kalau untuk MBKM kan maksimal itu 20 SKS. Padahal kalau saya mau mengambil mata kuliah ini menjadi ada di semester 7, berarti misalkan kalau SKS-nya saya tambah 2, 19, tambah 6, 25, nggak boleh. Di Ubaya maksimal 24 SKS kan ya, 24 SKS. Tapi kalau mau ikut program Merdeka Belajar, 20 SKS maksimal. Kalau begitu, kelulusannya bisa jadi tidak sampai 7 semester, bisa 8 semester. Nah, setiap mahasiswa punya pertimbangan sendiri. Apa misalkan, nggak apa-apa, ada yang bicara, nggak apa-apa, saya 8 semester, asalkan saya tambah pengalaman di bidang-bidang tertentu. Kalau tadi, misalkan Merdeka Belajar, dia harus magang ke industri, kan berarti ada pengalaman dari industri. Ada pengalaman untuk proyek independen. Kalau terjun ke desa-desa, ada pengalaman untuk terjun ke desa. Ada satu orang mahasiswa kita waktu itu ya, dia menjadi presiden BEMUS ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. US itu Universitas Surabaya. Jadi kalau di SMA itu seperti ketua OSIS-nya lah, gitu ya. Ketua OSIS-nya, ketuanya mahasiswa di sekolah itu. Nah, ini sama. Ini ketuanya mahasiswa di Ubaya. Nah, mahasiswa ini dia mengatakan nggak apa-apa, saya tidak lulus 7 semester. Kalau dia mau lulus 7 semester bisa juga. Tapi saya lulusnya jadinya 8 semester. Tapi dia punya pengalaman bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk berorganisasi. Jadi semua itu Anda punya pertimbangan tersendiri, Anda nanti sudah menjadi orang yang lebih matang sehingga bisa mempertimbangkan sendiri mana yang lebih penting bagi Anda. Jangan misalkan teman-temannya semua mengejar 7 semester, Anda juga mengejar 7 semester, padahal bukan itu kepentingan Anda. Tapi kalau yang 7 semester pasti yang bisa kita dapatkan, satu hal yang pasti adalah lebih murah jatuhnya kan ya, tidak membayar 1 semester terakhir gitu ya. Tapi kalau 1 semester terakhir itu hanya mengerjakan skripsi, Ubaya perhitungannya tidak terlampau mahal juga. Nah itu mahasiswa bisa memutuskan. Nah, satu hal lagi, Anda lihat ini ya, kita mengaturkan SKS-SKS-nya ya per semester. Nah, kita aturkan per semester ini adalah SKS-SKS yang wajar, yang normal, supaya bisa diikuti oleh mahasiswa secara bagus. Jadi kalau terlampau banyak SKS-nya dalam semester nanti mahasiswa terlalu berat, tapi kalau terlalu sedikit nanti tidak selesai-selesai begitu ya. Nah, cuma untuk kembali lagi yang tadi mahasiswa yang merasa pengen lebih dia bisa mengambil sampai maksimal 24 SKS. Itu tentang kurikulum. Nah, peminatan tadi sudah disinggung gitu ya. Ada bioteknologi tanaman, bioteknologi lingkungan dan energi terbarukan, dan bioteknologi kesehatan dan forensik. Nah, untuk masing-masing ini, itu kita memiliki mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan begitu ya. Nah, Anda lihat di sini, semester 7 di sini ya, ada wajib bidang peminatan 1, 2, 3, 4, begitu ya. Jadi, ada 4 mata kuliah yang wajib diambil untuk bidang peminatan tertentu. Ya. Terus elektifnya ada 1, 2, 3. Jadi
ada 3 peminatan. Satu contoh misalkan, saya ini sebenarnya tertarik di bioteknologi tanaman, tapi saya juga tertarik di bioteknologi lingkungan. Ya simpel saja. Mana yang lebih berat yang Anda tertarik? Misalkan, oh bioteknologi tanaman yang tertarik. Ya sudah, ambil 4 mata kuliah yang di sini ya. Perbanyakan dan konservasi tanaman, bioteknologi tanaman, fitopatologi, budidaya hidroponik, dan aeroponik sebagai mata kuliah wajib peminatan. Nah, karena Anda juga tertarik bioteknologi lingkungan, kan ada 3 elektif. Ya, ambil 3 elektifnya dari bioteknologi lingkungan. Apa itu? Misalkan analisis dan pengolahan limbah, bioremediasi, mikrobiologi tanah. Nah, seperti itu. Jadi peminatannya sekali lagi ada 3, tanaman, bioteknologi lingkungan dan energi terbarukan, bioteknologi kesehatan, dan forensik. Nah, Anda tertarik yang mana, itu Anda ambil sebagai peminatan Anda. Sehingga Anda wajib mengambil 4 mata kuliah peminatannya, seperti yang ada di sebelah kiri ini. Nah, elektifnya bisa Anda ambil kalau Anda bioteknologi tanaman, maka mata kuliah wajib peminatan di lingkungan dan kesehatan itu bisa menjadi elektif Anda. Atau Anda bisa ambil mata kuliah elektif yang lain. Ini ada penunjang kesenian, penunjang olahraga gitu ya. Aplikasi bioteknologi 1, 2, 3, pengantar budidaya dan pengolahan jamur. Ya, itu mungkin saya jelaskan sedikit kalau masih ada waktunya. Untuk panitia, apakah saya masih punya waktu? Untuk sesi materi telah habis, Pak. Bisa Telah. dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Oke, saya stop share dulu. Silahkan jika ada pertanyaan. Kakak-kakak panitia juga bisa bertanya untuk memancing adiknya bertanya kan ya. Anda sudah kuliah sehingga nanti ada hal-hal tertentu yang bisa diketahui lebih jauh oleh adik-adik kelasnya gitu ya, adik-adik angkatan gitu. Silakan. Untuk Maharu ataupun untuk panitia. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand lalu on mic atau ditaruh di kolom chat Zoom. Ya, kepada Nicholas. Silakan. Saya ingin bertanya, itu kan tadi kan kayak SKS yang semesternya itu kan sudah kayak ditentukan gitu. Berarti yang nanti sore yang di KRS itu kita menginputkan SKS yang kita ingin ambil di program MBKM atau yang bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Nicholas untuk pertanyaannya. Jadi untuk mahasiswa semester 1, tahap awalnya itu paket mata kuliahnya itu seperti di semester 1 yang saya tunjukkan tadi. Nah, Anda bisa memilih tersendiri. Karena starting point-nya kan belum ada untuk mahasiswa semester 1, begitu kan ya. Nah, ini kita akan pilihkan dari fakultas untuk mahasiswa semester 1 yang mesti diambil adalah mata kuliah ini. Seperti itu. Coba. Ya, itu ada lagi dari Michelle ya, panitia. Selamat pagi Pak, saya Michelle Audrey. Ya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ikut programnya MBKM yang kayak pertukaran pelajar, kemudian yang bekerja di industri, itu perusahaannya sama sekolah universitasnya itu sudah ditentukan sama Ubaya atau boleh bebas? Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, syarat MBKM itu perusahaannya itu sudah memiliki kerjasama dengan Ubaya dalam hal ini. Ubaya banyak perusahaan yang bekerja sama. Cuma tidak hanya itu, Ubaya sangat fleksibel. Ketika terus ada ini perusahaan lain yang pada saat mahasiswa mengajukan ini belum bekerja sama, nggak apa-apa, diajukan saja. Nanti diproses juga, terus kita kerjasama. Itu prosesnya tidak terlalu lama pengalaman selama ini. Jadi secara simpel pertanyaan Michelle saya jawab bisa dengan perusahaan mana saja. Ya, kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sebelum dilanjutkan dengan peserta atas nama Idri, sebelumnya ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, Pak Toko. Permisi, Pak, tempat untuk atau memilih SKS itu di mana ya, Pak? Terima kasih. Untuk Jovan ya yang bertanya ya, bagaimana mengatur atau memilih SKS? Ini seperti pertanyaan sebelumnya. Untuk mahasiswa semester 1 sekarang ini, karena starting point-nya belum ada, Anda kita pilihkan. Tapi setelah semester 1, semester 2, dan seterusnya, ada namanya proses KRS ya, atau rencana studi lah. Jadi Anda itu bisa merencanakan sendiri studi Anda, semester ke depan itu mau mengambil apa. Ini kakak ini baru pengisian KRS itu seingat saya Jumat minggu kemarin ya. Jadi akan ada waktu sekitar seingat saya mungkin 3 hari sampai 1 minggu begitu ya, untuk Anda bisa memilih online ini ya. Anda masukkan aja mata kuliah yang Anda pilih. Untuk semester depan saya mau kuliah ambil ini, Anda masukkan seperti itu. Nah, nanti itu diproses sehingga Anda sudah tahu nanti, oh setelah itu yang saya ambil ini disetujui, maka saya akan bisa kuliah semester depan. Itu dengan mata kuliah yang saya pilih tadi, misalkan A, B, C, D, E. Oh ternyata setelah ada pengumuman, oh ternyata yang E tidak disetujui ya. Kenapa ya? Begitu ya. Nanti ada komunikasi. Oh, ternyata ada hal tertentu sehingga ada proses lain. Itu kita akan ada proses seperti yang tadi KRS itu ujung-ujungnya batal tambah. Anda membatalkan mata kuliah yang sudah Anda ambil sebelumnya atau Anda menambah mata kuliah yang sudah Anda ambil sebelumnya atau Anda mengganti mata kuliah yang sudah Anda ambil sebelumnya. Jadi itu ada proses lagi. Nah, Anda inputkan lagi online sekali lagi, terus nanti ada pengumuman, oh Anda sudah boleh ini mengambil itu, maka Anda akan melakukan kuliah. Seperti itu. Terima kasih. Silakan pertanyaan lainnya tentang apa? Baik, terima kasih Pak Toko untuk jawabannya. Bagaimana peserta atas nama Jovan, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas kok. Aja. Tadi saya lihat yang namanya Indri Resen ya. Tadi kan sudah dibaca dari chat. Nah, sekarang yang ini. Selamat pagi Pak, nama saya Indri Widya Stuti, NRP saya 1701221039. Izin bertanya, sesuai dengan cerita-cerita teman, pernah dengar kalau teman itu kalau rebutan buat ngambil semester lebih itu, semester buat 7 semester itu harus rebutan mata kuliahnya kalau di Ubaya gimana Pak? Oke, terima kasih. Harus rebutan mungkin itu agak beda. Apakah temannya dari ini, biotek juga kah? Bukan Pak, beda universitas, beda jurusan juga. Oke, ya makasih. Kalau di biotek Ubaya dipastikan Anda tidak akan berebut gitu ya. Jadi Anda ingin mengambil mata kuliah apa, biasanya itu pembatasnya itu malah
teman-temannya nggak ada yang mengambil di mata kuliah itu, begitu ya. Itu kalau misalkan mata kuliahnya ini memang spesifik, bukan mata kuliah. Kalau Anda sekarang Anda semester 2 ingin mengambil mata kuliah yang wajib diambil oleh kakak kelas Anda di semester 4, mata kuliah itu pasti dibuka dan tidak rebutan. Ya, Anda pasti bisa masuk ke sana. Tapi kalau ada mata kuliah elektif yang kadang spesifik gitu ya, yang ngambil cuma 1 orang saja begitu. Nah, itu yang ada pertimbangan tertentu untuk dibuka atau tidaknya. Tapi kalau yang Anda ambil adalah mata kuliah yang bukan elektif, tapi yang wajib diambil untuk kakak Anda yang semester 4, Anda ingin gabung kuliah dengan mahasiswa semester 4 misalkan pada saat Anda semester 2 gitu, itu pasti dibuka dan diperbolehkan. Gitu ya, Indri? Oke. Saya lanjut ke pertanyaannya April ya. April, apa? Pak, kalau pertukaran pelajar biayanya tetap atau berubah dan biaya tempat tinggalnya ditanggung atau tidak? Nah, untuk saya ke biaya tempat tinggal ditanggung atau tidak ya. Jadi gini, ini pas kebetulan Anda masih semester 1 ya, sayangnya. Kita di Biotek Ubaya ini mendapatkan, saya pernah menjelaskan ini waktu ketemuan dengan orang tua ya, dengan mahasiswa saya lupa, pernah menjelaskan enggak ya? Kita Biotek Ubaya itu mendapat anggaran 800 juta dari pemerintah. Ini hibah ya, bukan diberi begitu, artinya diminta untuk buat proposal kita dinilai bagus, terus mereka melihat Biotek Ubaya itu sebelumnya kita sudah sering mendapatkan pendanaan hibah seperti ini, kompetisi dibanding katakanlah perguruan tinggi lain di Indonesia, Biotek Ubaya dianggap bagus, terus diberi dana 800 juta. Nah, dana itu seingat saya 450 jutanya itu dikembalikan ke mahasiswa dalam artian mendukung aktivitas mahasiswanya. Nah, salah satu yang didukung adalah magang atau kerja industri. Ini kan mereka harus pergi keluar kota, terus harus menginap di sana selama beberapa bulan. Itu dari anggaran itu, Biotek Ubaya menganggarkan bahwa mahasiswa diberi uang untuk tempat tinggal, untuk biaya hidup di sana, untuk transportasi selama di kota itu, dan transportasi pulang pergi dari dan ke tempat itu. Itu untuk magang industri ya. Itu kan salah satu bentuk MBKM. Jadi pertanyaannya kebetulan pertukaran pelajar sama magang industri seperti itu. Nah, itu dari pelaksanaan hibah seperti ini. Hibah ini kalau nanti semua lancar itu kita bisa dapatkan dalam waktu mungkin tahun ke depan gitu ya. Kalau ada lagi semoga nanti waktu Anda sampai semester 7 ya, itu masih tetap ada, bisa dapatkannya. Itu kalau program magang ini digunakan untuk pertukaran pelajar. Kebetulan di program itu pertukaran pelajar kita tidak anggarkan untuk biaya tempat tinggalnya. Nah, terus bagaimana kalau untuk pertukaran pelajar itu membayarnya tetap atau tidak begitu ya. Jadi segala urusan administrasi Anda itu dengan Ubaya. Sehingga pembayaran dan lain sebagainya itu akan tetap sesuai dengan standarnya Ubaya. Sehingga kalau Anda magang di tempat lain, pasti nanti Ubaya yang berunding dengan tempat lain, tempat Anda melakukan magang tersebut. Nah, selama ini untuk pertukaran pelajar yang saya tahu ada 2 mahasiswa kita waktu itu pertukaran pelajar, dannya dengan Jaya Jakarta, cuma 1 mata kuliah karena mereka pengen tahu di sana itu bagaimana, cuma 1 mata kuliah dan tidak ada dipungut biaya sama sekali, dan karena online ya tidak ada biaya tempat tinggal kalau kayak gitu ya. Itu yang terjadi, tapi secara umum biasanya kita itu antar universitas itu sudah saling mengerti sehingga
kalau ada mahasiswa ubaya dikirim ke satu universitas dan kita menerima mahasiswa dari universitas lain, itu tidak saling bayar. Ubaya saat ini menerima banyak mahasiswa dari berbagai universitas, baik negeri maupun swasta, karena mereka sudah tahu biotek ubaya itu bagaimana. Jadi ini saya malah mendorong mahasiswa, ayo coba belajar pertukaran pelajar keluar, hasilnya ya 2 orang itu gitu ya. Sementara kita itu menerima sampai sekitar 20 mahasiswa kemarin itu pertukaran pelajar di tempat kita gitu. Dari seluruh Indonesia, dari negeri dan swasta gitu ya. Kita terima, tapi tidak ada bayar juga kok, mereka juga tidak bayar ke kita. Itu ya untuk April. Makasih. Kalau ada yang mau raise hand lagi, silakan sebelum saya baca yang di chat. Oke, saya baca dulu yang di chat kalau gitu. Ini dari Levina ya. Tadi kan dijelaskan kalau mau lulus 7 semester, yang semester 8 bisa dipindah ke semester 7. Tetapi di semester 7 tidak boleh lebih dari 24 SKS. Berarti SKS semester 7 boleh diambil di semester sebelumnya, boleh. Tadi kan saya contohkan barusan, Anda kuliah semester 2, tapi Anda boleh nih mengambil 24 SKS. Tadi seingat saya semester 2 itu dirancang berapa ya? 20 SKS katakanlah ya. Maka masih ada 4 SKS hak Anda bisa ambil dari semester 4, gitu kan? Ya. Jadi mahasiswa gitu. Nanti semester 4 SKS-nya sudah diambil pada saat Anda semester 2 gitu kan ya. SKS-nya lebih sedikit lagi kan, ambil lagi untuk semester yang lebih tinggi lagi. Gitu ya, caranya supaya cepat habis SKS-nya 144 itu. Oke, sambil menunggu yang saya teruskan pertanyaannya Nelvina Pak Toko. Ya, Mohon sekarang. maaf Pak, waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis Pak. Aduh sayang. Kalau saya skip ini sebentar-sebentar bolehkah? Atau habis ini padat acaranya ya? Oh iya boleh Pak, mungkin dijawab secara singkat saja Pak. Oke. Levina tadi sudah. Sekarang Kristabel ingin bertanya untuk pengajuan magang atau pertukaran bisa kemana ya? Kira aja langsung suratnya ke fakultas. Nanti fakultas akan menunjukkan caranya, ya. Dari Ricardo, untuk magang di perusahaan gitu Pak, apakah bisa magang di perusahaan luar negeri maupun pertukaran pelajar di universitas luar negeri? Bisa, sangat bisa. Bahkan pemerintah tempo hari itu kan mengadakan satu program pertukaran pelajar. Ini di Ubaya ada berapa ya? Saya ingat ya. Nggak salah 7 mahasiswa ada yang sampai ke Amerika pertukaran pelajarnya gitu ya. Itu dengan dukungan pendanaan dari pemerintah. Terus saya ingin bertanya apakah untuk melakukan magang ke suatu perusahaan A3 itu sangat tergantung diskusi Anda, diskusi fakultas dengan perusahaan yang dibutuhkan apa. Tidak harus IP-nya 3, tapi keperluan mereka apa gitu. Jadi IP itu tidak selalu tersangkut paut dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan, itu yang Anda camkan ya. Oke. Program MBKS semester 1 yang dicanangkan ada 3 literasi digital. Itu sebaiknya kita menginput 3-tiganya, Pak, atau salah satunya. Semester 1 sudah disettingkan. Jadi ya Anda mesti ambil karena Anda belum punya starting point, itu yang memilihkan sudah universitas dan fakultas untuk semester 1 ya. Terus praktikum untuk saat ini dilakukan secara online atau offline. Praktikum kita lakukan maunya offline, tapi sangat lihat kondisi. Jadi kalau saat ini kondisinya belum, masih online dulu, harapannya begitu misalkan di tengah semester kondisinya sudah turun, pandeminya kita offline. Biotek selalu berusaha supaya mahasiswanya bisa praktikum. Semester kemarin itu kita sudah praktikum, tapi kasus naik lagi, sekarang praktikumnya off lagi. Semoga ini bagus lagi ya. Semester kemarin itu 1 semester penuh kita praktikum ya. Terus saat praktikum harus ke lab biotek. Kalau misalnya di luar pulau bagaimana? Nah, praktikum meskipun saat ini kita
semester kemarin ya kita lakukan secara offline, itu mahasiswa masih diberi kebebasan mau praktikum offline atau mengikutinya secara online. Jadi ini untuk mengakomodasi dia yang tidak di Surabaya juga. Teman-teman, sisi pertanyaan tanya jawab sudah ditutup. Oke. Terima kasih ya untuk semua pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat panitia, nanti saya bisa jawab juga lewat panitia. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Toko untuk materi yang sudah disampaikan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sebentar lagi kita akan kembali ke main room ya teman-teman.